Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali para pemirsa Al-Qalam TV dengan program Ngaji Ilmiah dalam rangka menyemarakkan kajian ilmiah di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Bersambung dengan tema sebelumnya tentang aswaja, tentang keseimbangan, tentang muhafadzah dan akhdu. Sekarang adalah tentang tasamuh, atau yang kita terjemahkan jadi toleransi. Nah, ini kaitannya dengan kekuatan pilar dari aswaja yang bernama al-urf dan maslahah. Jadi kita melihat pada realitas dan maslahat yang diinginkan, yang dituju oleh ajaran Islam. Nah, tasamuh di sini kita petakan menjadi dua ranah sebetulnya. Ada ranah epistem, ada ranah kehidupan sosial budaya. Kalau ranah epistem itu meniscayakan dengan tasamuh itu terkait dengan disiplin ilmu. Bahwa disiplin ilmu itu harus punya prinsip dalam dirinya tentang keterbatasan dirinya dan membuka peluang bagi kebenaran dari disiplin ilmu yang lain. Sehingga nanti akan muncul tasamuh, saling menghargai, saling kerjasama. Kalau dalam ranah sosial budaya, maka seperti yang kita kenal selama ini, tasamuh, toleransi antar umat beragama, saling menghargai antara suku, antar ras, antar golongan, dan sebagainya. Nah, di sini ada dua jenis toleransi. Ada yang namanya toleransi pasif, ada yang namanya toleransi aktif. Kalau yang pasif itu disebut dengan coexistence, yaitu sikap mental dari setiap orang, dari setiap anggota golongan, atau mungkin juga dari setiap disiplin ilmu, tentang bahwa masing-masing golongan itu bisa hidup saling menghargai, saling berdampingan, hidup bersama dalam suatu lingkup, di bawah sebuah payung, damai di situ, tidak saling menafikan di situ, sama-sama saling menghargai. Itu disebut dengan toleransi yang pasif atau yang disebut dengan coexistence. Tetapi ada yang lebih progresif, yaitu yang disebut dengan proexistence. Jadi toleransi itu meniscayakan bahwa seseorang itu tidak mungkin berbuat sesuatu di lingkungan itu tanpa bekerja sama dengan yang lain. Dia harus bekerjasama dengan orang berbeda untuk meraih sebuah tujuan. Itu disebut dengan proexistence. Nah, maka misalnya dalam konteks ada bencana alam, lalu kemudian berbagai suku, berbagai agama, berbagai kepentingan golongan, semuanya di situ saling bekerjasama di dalam menanggulangi bencana, di dalam membantu korban dampak bencana misalnya, atau dalam bela negara. Maka ketika bela negara, seseorang tidak bisa dikotak-kotak berdasarkan suku, agama, atau golongan, tetapi semuanya harus saling kerjasama secara proaktif untuk membela negara. Ini dalam ranah epistem juga sama. Disiplin ilmu itu tidak bisa hidup sendiri di dalam menjawab persoalan tanpa dia kerjasama dengan disiplin ilmu yang lain. Tidak bisa. Misalnya ilmu fikih menyelesaikan kemiskinan itu nggak bisa. Dia harus kerjasama dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu budaya, ya ilmu sosial, bahkan juga ilmu alam terkait dengan lingkungan misalnya. Jadi fikih tidak bisa memecahkan persoalan sendiri. Itu disebut dengan tasamuh. Jadi tasamuh itu ada tasamuh yang sifatnya epistemik terkait dengan disiplin ilmu, kerangka berpikir. Juga ada tasamuh pada aspek sosial budaya, yaitu bagaimana orang berbeda, golongan berbeda, itu hidup dalam sebuah ruang lingkup tertentu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.